Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Tio. Em, saya sudah lama sebetulnya mengamati pemberitaan tentang pesulap merah membongkar trik-trik yang dilakukan oleh sebagian orang ya, yang disinyalir menggunakan trik sulap itu demi tujuan untuk meraih keuntungan sendiri. Dan uniknya lagi dia membongkar trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa menggunakan trik sulapnya itu dengan berkostum agama, dengan menjual ayat-ayat. Nah, dalam hal ini apakah secara etis eh, pantas untuk dibongkar trik-trik mereka itu, atau justru ini melanggar kode etik? Cuman saya sejauh ini belum pernah tahu ya di dunia persulapan itu apakah ada kode etik khusus atau tidak gitu kan. Kalau di profesi lain kan ada kode etik jurnalistik, kode etik guru, kode etik dosen, kode etik tentara, polisi, ada kode etiknya. Tapi kalau di dunia persulapan apakah ini ada atau tidak? Jadi sehingga ini memunculkan satu anggapan dari diri saya, membongkar trik sulap itu tidak melanggar kode etik. Oke, saat itu satu ya. Yang kedua, Marcel itu dia membongkar trik-trik sulap yang dilakukan oleh dukun-dukun dengan alasan ingin mencoba memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa agama itu tidak boleh dimain-mainkan atau digunakan sebagai alat untuk mencari uang gitu kan. Agama tidak boleh dipergunakan sebagai tameng untuk mencari penghasilan gitu kan. Apalagi ini model pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh para dukun itu menggunakan trik sulap. Dengan kata lain, ini adalah sebuah praktek-praktek penipuan gitu kan. Pada bagian ini saya setuju banget. Kenapa? Karena yang namanya menipu itu kan tidak baik. Itu tidak boleh dilakukan dengan tujuan ingin mengelabui pasien agar pasien itu membayar mahal. Dia memberikan sugesti dengan pengobatan dia, pasien akan sembuh. Cuman ya, pada bagian itu ya saya sepakat bahwa menjual ayat kemudian memberikan satu trik-trik tipuan dengan membaca-baca ayat-ayat suci itu menjadi sebuah kemusyrikan, sebuah kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Pada bagian ini saya setuju juga. Nah, pasalnya sebagian para dukun itu tidak menerima terhadap apa yang dilakukan oleh Marcel. Kenapa? Oke lah, mungkin untuk dukun-dukun yang seperti yang dimaksudkan Marcel itu ada. Oke lah, untuk mereka saya terima. Tapi untuk dukun-dukun yang lain yang tidak menggunakan trik sulap ya, tidak menggunakan trik untuk mengelabui pasien, itu bagaimana? Apakah mereka perlu juga diberikan edukasi dalam bentuk yang lain? Misalnya katakan dia melakukan praktek pengobatan itu bukan dengan trik sulap, tapi dengan sesuatu yang lain gitu ya, dengan membaca-baca doa dan lain-lain. Misalkan begitu ya. Ini bagaimana? Apakah mereka layak untuk tersinggung? Ya, buat saya gini nih. Untuk para dukun ya, kalau memang Anda tidak merasa menggunakan trik sulap untuk pengobatan Anda, saran saya nggak perlu tersinggung, nggak perlu demo, nggak perlu marah-marah, santai aja. Toh yang si Marcel maksudkan adalah dukun-dukun yang menggunakan trik sulap untuk menipu pasien, itu kuncinya. Saya objektif aja menilai pada bagian ini, saya sepakat gitu aja. Hanya untuk dukun-dukun yang merasa tidak melakukan praktek-praktek penipuan, tapi ini memang misalnya pengobatan murni dengan hikmah, dengan apapun itu,
Saya rasa nggak perlu tersinggung, nggak perlu marah-marah. Justru semakin kita memperlihatkan kita tersinggung, kita semakin mempertontonkan bahwa kita benar, sebagai dukun yang melakukan penipuan. Itu. Kedua, ini terlepas dari Marcel, terlepas dari apapun, kita baca dari sudut pandang agama kita sendiri. Bagaimana yang dimaksud praktek-praktek perdukunan? Kalau menurut saya, terlepas dari apakah pakai trik atau tidak, yang jelas kalau tidak ada tuntunannya dalam Quran, tidak ada tuntunnya dalam sunnah Rasul, maka semuanya akan tertolak gitu ya. Kalau misalnya praktek perdukunan itu mendalilkan diri sebagai melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat suci, misalnya membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, kemudian dibacakan pada air putih, kemudian disuruh minum atau suruh dimandiin sama pasiennya. Nah, apakah membaca ayat kursi, membaca Fatihah atau membaca ayat-ayat yang lain dengan tujuan atau dengan niat agar si pasien itu sembuh untuk tujuan pengobatan loh ya, apakah ini dibenarkan juga oleh agama? Ini perlu diskusi. Apakah kita harus mencoba mencari keterangan tentang adanya dalil atau perintah ataupun anjuran dari Rasulullah SAW tentang bolehnya ayat-ayat suci digunakan untuk pengobatan. Ini menjadi satu kajian tersendiri dan saya juga belum menemukan jawabannya, dan ini masih saya pelajari apakah boleh atau tidak. Saya justru ingin mengajak Anda memberikan jawaban-jawaban yang jelas gitu, dalilnya mana, perintahnya mana gitu kan. Ini kalau kita ingin lebih objektif, khawatirnya kita justru melakukan yang menurut kita seolah-olah benar, ternyata menurut Quran dan menurut Sunnah Nabi itu salah gitu. Khawatirnya di situ. Kalau kita sudah melakukan kesalahan itu yang bertentangan dengan ajaran Nabi, berarti kita menyelisihi Nabi. Artinya kita melakukan sesuatu atau mengada-ngada sesuatu yang tidak ada dari Rasulnya gitu. Ini pertanyaan dari saya sebagai hamba yang al-fakir, saya bodoh, tidak tahu bagaimana jawabannya dan saya sedang mencari. Mungkin itu satu pandangan dan juga sekaligus pertanyaan dari saya pribadi ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya. Mudah-mudahan juga kita tetap konsisten dengan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.